Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian kita ini kita mulai dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai pembuka di dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu kami ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita sambut bersama dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 249 bait yang ke-1 dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang merupakan suatu perintah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu yang disebut hukum atau hukum Taurat. Untuk saat ini kami ambil yaitu ringkasannya yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian suatu perintah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan ini atau hukum ini, ternyata kita belum mampu mewujudkan firman ini dengan baik dan sempurna. Kita gagal mengasihi Tuhan, gagal juga mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama merendahkan diri
Di hadapan Tuhan, mohon pembaharuan dan pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersekutu bersama-sama. Di tengah-tengah kami bersekutu, kami juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami juga mendengarkan firman Tuhan yang merupakan suatu perintah yang harus kami wujudkan di dalam kehidupan kami. Yaitu kami harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tetapi Tuhan, setelah kami merenungkan firman-Mu ini dan melihat kenyataan di dalam kehidupan kami belum mampu mewujudkan firman-Mu ini dengan baik dan sempurna. Kami gagal mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Karena kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan hingga pada saat ini masih cukup untuk membersihkan segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan kami dibersihkannya, maka kami menjadi tahir di hadapan Tuhan. Dan kami layak di hadapan Tuhan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami bersama-sama mendapatkan pengampunan karena pertolongan dan kasih Tuhan, maka kami mohon kiranya Tuhan sudi tinggal di dalam hati kami, dalam hidup kami, dan memimpin langkah-langkah hidup kami berikutnya, sehingga kami nanti layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dan mengucap syukur atas pengampunan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berita anugerah yang kami ambil dari Injil Yohanes, yaitu berita anugerah dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya adalah 10 bagian B yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut bersama-sama berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 33, yaitu 33, bait yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendapatkan pembaharuan karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan darahnya, maka kita juga merindukan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ada petunjuk hidup baru yang kami ambil, yaitu dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya adalah 20 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah
meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita bersama-sama dapat mewujudkan petunjuk hidup baru, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuannya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya mari kita sambut bersama-sama atau kita teguhkan pengakuan kita ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 387 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dan kita berjuang untuk mewujudkan yaitu hidup yang berkenan, maka marilah kita memanjatkan doa syafaat. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memanjatkan doa syafaat untuk jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk jemaat kinasih, jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga jemaat ini boleh bertumbuh, berkembang dengan baik, mewujudkan tugas panggilannya, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan warga jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sehingga semuanya boleh mengucap syukur. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang Tuhan percayakan untuk memimpin jemaat ini. Kiranya Tuhan juga berikan roh yang sama, sehingga boleh bersama-sama memprogramkan, merancang setiap apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Kami serahkan supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga bagian-bagian atau saudara-saudara yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik seksi pelayanan ibu-ibu, anak-anak, pemuda, remaja, dan juga kesaksian. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh diwujudkan dengan baik dan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pepandan yang ada di Gentan. Tuhan juga berkati,
Tuhan tolong, Tuhan pimpin sehingga boleh mewujudkan tugasnya dengan baik. Demikian juga pepantan yang ada di Kadirejo. Tuhan berkati, Tuhan pimpin juga sehingga boleh mewujudkan tugas panggilannya juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan di Klasis Salatiga. Tuhan berkati sehingga Klasis Salatiga juga dapat mewujudkan tugas panggilannya. Sehingga melalui pelayanan di Klasis ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Sinode GKJTU, Tuhan berkati sehingga Sinode GKJTU juga dapat mewujudkan tugasnya dengan baik, panggilannya dengan baik, programnya juga dapat diwujudkan dengan baik. Karena kami percaya hanya karena pertolongan Tuhan semuanya dapat diwujudkan. Berkati MPH Sinode GKJTU. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami banyak mengalami suatu pencobaan atau permasalahan, terutama dengan adanya virus corona ini. Tuhan yang Kau memberikan pertolongan dan hikmat kepada para bapak ibu yang memegang kepemimpinan, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga semuanya kebijaksanaannya boleh menyelesaikan setiap permasalahan. Pergumulan bangsa ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami yang menangani saudara-saudara yang sakit, para perawat, para dokter yang berjuang untuk menghadapi virus ini Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pergumulan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan kami, hamba-Mu Kau pakai. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk yaitu mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan pujikan yaitu 235. Tetapi sebelum kita memujikan pujian ini dan mengedarkan kantong, ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 54, yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita pujikan yaitu 235. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka, yaitu kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu.
Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami sampaikan ini sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semuanya adalah sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami supaya untuk hari-hari yang akan datang, kami boleh mempersembahkan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya adalah 42 sampai dengan 47, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita bersama, yang membaca, merenungkan, dan yang terutama adalah yang mewujudkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya sungguh firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang telah kami baca. Kami mohon Kau pakai hamba-Mu sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat. Dan anak-anak-Mu yang mendengarkan Kau persiapkan hatinya sehingga firman-Mu boleh menguatkan imannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk saat ini sesuai dengan khotbah jangkep GKJTU atau Sabdo Gesang GKJTU. Diberikan satu tema, tumbuh bersama dalam pemeliharaan Sang Gembala. Yang menjadi dasar pemikiran daripada tema ini adalah gereja. Gereja adalah merupakan suatu persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan berada di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Sehingga Rasul Petrus mengatakan di dalam suratnya yang disampaikan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galati, Asia Kecil, dan lain-lainnya. Rasul Petrus mengungkapkan bahwa orang percaya pada hakikatnya adalah pendatang di dalam dunia ini. Jadi orang percaya berada di dunia ini bersama-sama dengan orang-orang dunia pada umumnya. Tetapi orang percaya atau gereja Tuhan bukan berasal dari dunia ini, tetapi berada di dunia ini sebagai pendatang di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu karena berada di dalam dunia ini,
maka pergumulan yang ada di dalam dunia ini juga menjadi pergumulan yaitu orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, contoh yang nyata pada saat ini, ketika bangsa kita, masyarakat kita bergumul dengan adanya virus yaitu corona, kita bisa mengikuti bagaimana perjuangan ini. Dan orang percaya pun juga tidak harus tinggal diam, tetapi bagaimana orang percaya juga harus mensikapi adanya peristiwa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga pergumulan-pergumulan yang lain, dampak daripada adanya virus corona ini, katakanlah dalam bidang ekonomi, di mana banyak saudara-saudara kita yang kena PHK dan sebagainya. Orang percaya seharusnya dan memang juga harus ambil bagian di dalamnya, bagaimana menghadapi persoalan ini secara kemanusiaan. Jadi gereja ada di dalam dunia ini, tapi gereja bukan berasal dari dunia ini. Oleh sebab itu gereja atau orang percaya nantinya harus kembali kepada tempat yang Bapa telah sediakan. Tetapi ketika berada di dalam dunia ini, gereja bukan berarti harus berhenti begitu saja, tetapi diperlukan supaya bertumbuh, berkembang, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan persekutuan atau gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan apakah sebenarnya peranan atau fungsi daripada pemeliharaan atau hasil pemeliharaan daripada Sang Gembala ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya gereja dapat mewujudkan tugasnya di dalam dunia ini, maka kami mencoba merenungkan bagaimana peran gembala itu. Pertama adalah kalau kita merenungkan siapakah sebenarnya gembala itu. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23, tadi diungkapkan dengan jelas oleh pemazmur dan dikatakan di sana penulisnya adalah Daud sendiri atau Raja Daud. Raja Daud menggumulinya dan mengatakan bahwa gembala yang baik, gembala yang sesungguhnya pada hakikatnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah gembalaku. Itulah suatu ungkapan yang dinyatakan oleh Raja Daud, sang pemazmur ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi gembala yang pertama adalah Tuhan sendiri. Atau kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus menyatakan juga sebagai gembala, dan dia adalah gembala domba itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rentetannya begitu jelas yang dimaksud gembala di dalam orang-orang percaya atau jemaat Tuhan, yaitu yang pertama adalah dikatakan Tuhan sebagai gembala. Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan sebagai gembala. Itu adalah masa yang lalu, di mana secara nyata dalam kitab perjanjian lama maupun zaman Tuhan Yesus Kristus. Kalau untuk sekarang, Tuhan adalah gembala, tetapi itu adalah dengan cara kita mengimaninya atau mempercayainya di dalam kehidupan kita secara spiritual. Tetapi bagaimanakah realisasi di dalam kehidupan kita dalam penggembalaan di gereja Tuhan masa kini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam penggembalaan gereja atau orang-orang percaya supaya dapat bertumbuh bersama-sama, maka untuk saat ini atau masa-masa sekarang ini dipegang oleh pertama adalah pendeta. Pendeta adalah gembala sidang sepenuh waktu. Yang kedua adalah majelis jemaat adalah juga gembala yang menggembalakan, yaitu jemaat, supaya jemaat juga bisa bertumbuh bersama-sama, gereja tumbuh bersama-sama, orang percaya bertumbuh bersama-sama dengan gembalanya. Yang ketiga adalah setiap orang percaya juga menjadi gembala di dalam kehidupannya. Karena orang percaya punya tugas panggilan. Yang pertama menjadi imam, raja, dan nabi. Tritugas panggilan ini atau jabatan ini
menjadi milik daripada setiap orang percaya, yaitu sebagai imam, raja, dan nabi. Oleh sebab itu, orang percaya juga berperan sebagai gembala. Pertama adalah menggembalakan dirinya sendiri, yang berikutnya menggembalakan keluarganya, sehingga semuanya boleh bertumbuh dan bersama-sama. Jadi kalau kita renungkan, supaya bisa bertumbuh bersama-sama, jemaat Tuhan bersama gembalanya adalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan yaitu Tuhan Yesus secara iman atau kepercayaan kita. Yang kedua adalah yang berikutnya bersama-sama gembala sidang, yaitu para pendetanya. Dan berikutnya adalah dengan majelisnya, dan setelah itu bersama-sama warga jemaat saling menggembalakan satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud daripada gembala, supaya jemaat itu bisa bertumbuh. Jika hal itu terjadi dan itu bisa katakanlah harmonis di dalam pelayanannya atau mewujudkan tugas panggilannya antara warga jemaat dan gembalanya, maka yang terjadi adalah apa yang diungkapkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya 42 sampai dengan 47 adalah suatu dampak daripada hasil atau dampak daripada penggembalaan yang holistik tadi, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, para pendeta, majelis, dan warga jemaat satu dengan yang lain. Dampak yang nampak yaitu dikatakan di dalam ayat yang kita baca. Ayat yang ke-42 mengatakan jemaat akan bertekun dalam pengajaran. Ketika ada penggembalaan yang yaitu sinkron atau yang harmonis antara satu dengan yang lain, pengajaran itu dapat diwujudkan dengan baik dan dapat dicapai dengan baik. Adanya suatu pengajaran di dalam persekutuan itu, sehingga warga jemaat atau iman warga jemaat, iman orang percaya semakin bertumbuh. Berikutnya juga dikatakan di sini ada suatu persekutuan yang harmonis satu dengan yang lain, yaitu saling menerima, saling memberi, saling mendengarkan. Tidak ada satu dengan yang lain saling bersungut-sungut. Dengan adanya yaitu persekutuan yang harmonis dalam penggembalaan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan bahkan saling menopang di dalam kebutuhan kehidupan. Dikatakan dalam ayat ini, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi saling menopang di dalam kebutuhan kehidupan secara materi dan secara spiritual, saling mendoakan. Kita melihat di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi ada persatuan, kesatuan yang kokoh, satu visi yang sama, yaitu melihat bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang tidak kalah penting, yaitu ketika terjadi suatu keharmonisan antara gembala dengan yaitu warga jemaatnya, satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling menggembalakan. Dikatakan dalam ayat yang terakhir dalam bacaan kita, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Inilah satu tanda pertumbuhan, saudara. Jadi dengan demikian kita bisa merenungkan supaya jemaat Tuhan, orang-orang percaya dapat bertumbuh bersama-sama karena pemeliharaan Sang Gembala ini. Kalau kita ada keharmonisan, ada sinkronisasi antara Tuhan dan juga pendeta, majelis, dan juga warga jemaat satu dengan yang lain. Kami percaya dengan adanya kebersamaan ini, maka kita dapat mengatasi setiap permasalahan dan kita merupakan suatu arah-arahan bagaimana nanti kita kembali ke tempat asal, yaitu rumah Bapa yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita mewujudkan tugas panggilan kita bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga persekutuan dapat dibangun dan bertumbuh. Terpujilah namanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Kita renungkan bagaimana kita saling menggembalakan satu dengan yang lain, sehingga ada pertumbuhan di dalam persekutuan kita karena ada suatu kerjasama yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan firman kepada kami. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, saling tolong-menolong di dalam kehidupan kami dalam persekutuan, dan akhirnya kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, dan juga akhirnya menjadi saksi akan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memenaikkan doa bersama-sama, doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut bersama memuji Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita akhiri bersama-sama, bangkit berdiri, dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan 410 bait yang pertama.